Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjidul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjidul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dianugerahi Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, kesempatan, semangat ibadah, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga mengantarkan kita ke Masjidul Islam pada pagi hari ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita masih diberikan Allah juga dibimbing Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu semua kita bisa senantiasa istiqomah terus berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di kemudian hari nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka Bapak Ibu sekalian pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca soal Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga bisa meningkatkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala al-ilmiyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, umur, semangat ibadah sehingga kita bisa sampai bulan Ramadan dan seterusnya, ada seterusnya sampai Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Bapak Ibu sekalian ayat-ayat Allah, di antara ayat Allah yang menjelaskan tentang bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki kajian tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma, perbanyak kedua. Fa inna iblis alaihi la'natullah qala ahlaktun nas bil-dhunubi wal ma'asi. Aku hancurkan manusia dengan apa? Dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Itu udah janji iblis, udah tekad. Kata siapa? Kata Rasulullah. Wa ahlikuni ila ilaha illallah wal istighfar. Tapi iblis juga mengatakan, tapi manusia juga menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kalau sudah la ilaha illallah, istighfar, iblis lemah. Tapi nggak sampai di situ. Apa kata iblis? Falamma ra'aitu dzalika, setelah saya melihat manusia banyak yang melakukan demikian, mengucap la ilaha illallah wal istighfar, ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Aku tidak sampai di situ, kata iblis. Aku akan hancurkan manusia itu dengan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu kendaraan iblis. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka disitulah iblis menjadikan kendaraannya di dalam diri kita. Maka hati-hati ketika kita mengikuti hawa nafsu. Kita tidak cegah hawa nafsu kita. Dengan apa mencegahnya? Iman. Terus la ilaha illallah dan istighfar. Kalau kita kalah, maka akan kalah. Tapi iman tidak akan berhenti, dia akan terus. Ketika kita mengucap la ilaha illallah, itu tekad iblis, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, mari kita jaga iman, kita tingkatkan iman kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat pernah dalam kitab, namanya kitab tersebut
kitab tafsir Lubab, diceritakan di situ bahwa iblis pernah menangis terus seduh-seduh, nggak berhenti. Kenapa iblis menangis? Ketika Allah menurunkan satu ayat dari ayat Al-Quran. Apa ayat itu? Ayatnya adalah bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat apa ini? Surat Ali Imran ayat berapa? 135. Silakan Bapak Ibu lihat dalam ayat. Ketika ayat itu turun, iblis menangis. Mari kita perhatikan apa arti ayat tersebut. Karena ketika ayat itu turun, apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ketika orang-orang melakukan perbuatan fahisyah. Apa fahisyah itu? Perbuatan keji. Apa contoh perbuatan keji? Apa contohnya? Perkosa, ya, minum-minuman keras, apa lagi? Narkoba dan lain sebagainya. Tapi ketika seorang hamba melakukan perbuatan demikian, ini ayat menjelaskan apa? Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum. Mereka menzalimi diri mereka, berbuat maksiat. Zakarullah, sadar dengan mengingat Allah. Ketika seorang hamba mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim. Ingat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah. Kira-kira diampuni Allah atau tidak? Diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Seperti bulan ini, bulan Rajab, Allah membuka ampunannya seluas-luasnya. Siapa yang mohon ampun, siapa yang bertaubat, Allah terima taubatnya. Yang mohon ampun, Allah terima. Kesempatan di bulan ini, Allah buka ampunannya seluas-luasnya bagi seorang hamba ketika dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ucapannya? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu dikira Bapak Ibu. Perbanyak dari mulai tadi malam sampai akhir Rajab. Terus pagi, malam, siang, malam, ucapkan itu paling sedikit 70 kali atau 100. Dengan apa caranya? Khusyuk, jangan sampai main HP, jangan sampai nonton TV, ya, jangan sampai tampil. Khusyuk, mohon ampun kepada Allah. Dan orang yang sambil nonton HP dan TV makruh. Apa artinya makruh? Allah murka. Ketika kita mengucap astagfirullahaladzim tapi nonton di TV, Allah nggak suka. Karena main-main, tidak khusyuk. Maka ucapkanlah kalimat tersebut, zikir tersebut dengan khusyuk, benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusan ayat nanti apa kata Allah? Wastaghfiru li dzunubihim wa la yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ketika seorang hamba memohon ampun kepada Allah,
pasti diampuni, asal tidak main-main. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut. Wa hum ya'lamun, karena mereka tahu benar bahwa hanya Allah yang mengampuni dosa. Itulah satu ayat yang membuat iblis menangis ketika turun ayat tersebut. Kenapa? Karena Allah akan memberikan ampunannya, kemurahannya kepada hamba-hambanya yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan ampunan, berarti iblis tidak berhasil. Iblis itu selalu, setiap hari, setiap saat ingin mendapatkan pengikut-pengikut untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Selalu kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah agar supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, sejak diciptakan sampai hari kiamat. Sampai sekarang masih ada. Apa kata Allah? Baik, diberikan Allah umurnya panjang sampai hari kiamat nanti. Kira-kira sampai sekarang setua apa? Wallahu a'lam. Dan iblis itu Bapak Ibu cerdas, lebih cerdas dari kita. Apapun yang ditanya bisa, mulanya apapun bisa, cerdas, pintar. Tapi karena dia terkutuk, maka dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Diperintahkan Allah untuk sujud menghormati Nabi Adam, tidak mau sujud. Padahal itu bukan perintah Nabi Allah Adam alaihissalam, itu perintah Allah. Seperti sholat, perintah orang tua kita, perintah guru, ya ini perintah Allah. Perintah Allah. Jangan pernah ketika kita masih kecil mungkin perintah orang tua kita, guru kita, perasaan itu begitu. Tapi itu bukan perintah guru kita, orang tua kita. Sholat adalah perintah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita masuki kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kajian kita tentang hari-hari bulan-bulan hurum. Apa itu bulan hurum? Bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka ayatnya dalam surah Taubah ayat 36. Surah Taubah ayat 36. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Pangkal ayatnya inna iddatash syuhur. Ketemu? Jadi sudah. Yuk kita baca sama-sama, mudah-mudahan kita mendapat pahala dari Allah SWT membacanya. Nanti kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur. Inna iddatash syuhuri Inna Allah isna asara sawra. Inna Allah isna ashara syahra
في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كافة كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. Ini ayat menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, dan sekaligus Allah menyebutkan nama-nama menentukan nama-nama bulan selama 12 bulan dan menentukan ada 4 bulan dari 12 bulan itu yang disebut Al-Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya kata Allah apa? Bilangan bulan-bulan pada sisi Allah dan bilangan bulan tersebut sudah ada di ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Fi kitabillah, ketetapan Allah pada kapan waktu itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan namanya bulan hurum. Minha arba'atun hurum. Hurum itu artinya apa? Mulia. Atau bisa juga artinya dilarang berbuat yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dinul qayyim. Apa kata Allah di situ? Itulah ketetapan agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus? Agama Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini intinya di sini. Fala tazlimu anfusakum. Jangan kamu, kata Allah, berbuat zalim di bulan tersebut, menganiaya. Kalau dulu disebutkan oleh Allah dalam ini tafsirnya, jangan berperang di bulan-bulan hurum itu. Tidak ada peperangan. Wala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin. Tapi kalau orang musyrik, kata Allah, memerangi kamu, maka perangi mereka. Wa qatilul musyrikin kafah kama qatiluna in kafah. Kalau orang-orang musyrik memerangi kamu, maka kamu harus memerangi mereka dengan berjamaah juga. Mereka banyak, kita harus banyak. Maka apa kata Allah? Jangan takut. Kenapa demikian? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, kata Allah, Allah selalu berserta bersama orang-orang yang takwa.
Jadi yang akan membimbing dan menolong kita siapa? Allah. Nah, kalau kita perkecil sedikit, jangan melakukan perbuatan zalim aniaya. Artinya apa? Jangan melakukan perbuatan dosa maksiat di dalam bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada 4. 1, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian satu lagi Rajab. 4 bulan hurum ini kata Allah jangan ada peperangan, jangan ada saling aniaya, jangan ada saling menzalimi, dan jangan menzalimi diri kita sendiri. Apa saling terlebih sendiri itu? Jangan berbuat maksiat. Kalau di bulan Rajab itu, di bulan hurum itu Allah lipat gandakan pahalanya, maka siapa yang melakukan perbuatan dosa, Allah lipat gandakan juga dosanya. Begitu. Maka hati-hati kita di bulan hurum ini. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti diri kita sendiri, jangan menyakiti Allah. Seperti apa yang kita terangkan minggu yang lalu, zalim itu ada 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah berbuat syirik. Zalim kepada orang lain, menyakiti, mengambil haknya, menganiaya. Zalim pada diri sendiri berbuat dosa. Maka Allah ingatkan di sini, pada tazlimu inna anfusakum, jangan berbuat zalim di antara kamu, kata Allah. Tapi kalau kita luaskan lagi, jangan berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Perbanyaklah di bulan hurum ini, di bulan Rajab ini, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Perbanyaklah apa? Puasa sunnah. Kenapa puasa sunnah? Karena ketika kita berpuasa, kita akan bisa meningkatkan amal-amal soleh. Ya atau tidak? Udah pasti. Ketika kita puasa, Bapak Ibu, mau nggak kita ngomongin orang? Nggak akan. Karena siapa yang berpuasa dulu dia membicarakan keburukan orang lain, 0 pahalanya. Maka ketika kita puasa, kita akan meningkatkan amal-amal soleh, dan kita akan menjauhi perbuatan dosa. Maka dianjurkan oleh Rasulullah perbanyak puasa. Puasa apa? Sunnah. Senin, Kamis, sunnah. Saum di tengah bulan, apa lagi? Sunnah Daud. Kalau yang mampu sunnah Daud. Apa lagi? Sunnah. Ada lagi? Puasa hari kelahiran. Boleh nggak? Boleh. Rasulullah puasa. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, mengapa ya Rasul berpuasa hari Senin itu hari kelahiranku? Kita boleh nggak? Boleh. Menteladani Rasulullah. Hari apa kita lahir? Hari Minggu, puasa, silakan. Hari Senin, bagus,
Selasa, bagus, boleh berpuasa. Hari ini orang yang beriktikaf bahwa hari ini tanggal 1 Rajab boleh puasa? Boleh. Ada sebagian yang tidak mengikuti bahwa hari ini tanggal 1 Rajab. Ada nggak? Ada. Ya, yang mengatakan bahwa besok tanggal 1 Rajab. Ya, tidak apa-apa. Yang meyakini bahwa hari ini tanggal 1 Rajab berpuasa hari ini. Yang tidak meyakini, ya silakan berpuasa besok. Karena berpuasa di bulan Rajab itu, padahal Rasulullah mengatakan dalam hadisnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minal hurum fasum. Kata Rasulullah. Rawahu Ahmad. Dalam kitab Musnad dijelaskan bahwa boleh berpuasa di bulan hurum itu hari apa saja boleh. Maka hari ini tidak hari Senin, bukan hari Kamis, kita berpuasa. Karena Rasulullah pernah mengatakan demikian dalam hadisnya. Kata Rasulullah, wa minal hurumi fasum. Dan dari bulan-bulan hurum itu silahkan berpuasa. Jadi hadis ini secara umum sifatnya memerintahkan atau menganjurkan agar kita berpuasa di bulan-bulan hurum, di hari apa saja boleh berpuasa. Hari ini sangat baik sekali. Hari ini adalah tanggal 1 Rajab. Perbanyak istighfar. Ketika kita melakukan puasa, ya, perbanyak istighfar. Apa istighfarnya? Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Baca Bapak Ibu zikir ini sebanyak-banyaknya. Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Boleh. Zikir itu tidak ada ketetapannya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Enggak dibatasi 10 kali, enggak, 100 kali, 1000 kali boleh. Zikir itu adalah amalan ibadah tanpa batas. Kalau sholat sudah ditetapkan Allah, puasa Ramadan ditetapkan Allah, haji ditetapkan Allah. Kalau zikir tidak ada ketetapan. Perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah. Tasbih termasuk zikir. Kapan waktunya? Siang, malam, pagi, sore. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Rajab ini, selain daripada kita perbanyak istighfar, perbanyak amal-amal soleh. Contohnya apa? Apa contohnya? Baca Quran. Kalau biasa kita baca Quran cuma 1 lembar, lebihkan, perbanyak. Biasa kita baca selawat 100, baca selawat 1000. Enggak lama, enggak sampai 1 jam. 1000 selawat bisa kita baca, tapi tidak sampai 1 jam. Sekali duduk, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh, yang panjang boleh, yang pendek
silahkan berselawat. Gak ada dilarang. Yang panjang gak boleh, tidak ada. Boleh berselawat yang panjang, boleh yang pendek. Sebetulnya asal selawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu asal selawat. Makanya kita baca selawat yang aslinya di dalam sholat. Kalau ada sholat nariyah, silahkan baca sholat nariyah. Sholat apa lagi? Munjiah, silahkan. Ada sholat fatih, silahkan dibaca. Boleh. Enggak ada istilah sholat fatih. Ada yang mengatakan bid'ah. Tidak bid'ah. Sholat nariyah, bid'ah tidak. Silahkan dibaca. Selawat aslinya itu dipangkal. Setelah itu adalah apa? Pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi kita lakukan yang dianjurkan di bulan Rajab ini? Baca Quran, berselawat, istighfar, kemudian bersedekah, perbanyak sedekah. Karena di bulan Rajab ini adalah Allah bukakan pintu rahmat. Pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan namanya Rajab. Rajab artinya apa? Rohnya rahmat. Allah buka pintu rahmat. Kemudian jimnya apa? Judulullah. Apa itu judulullah? Kemurahan Allah. Ba'nya apa? Birrullah. Kebaikan Allah. Allah sangat baik kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kita duduk, kita tidur di malam hari, tapi berpahala. Itu baiknya Allah. Sampai tahu contohnya? Kita ngorok tidur dari jam 10, jam 11 sudah tidur sampai jam 4. Ketika kita lagi tidur tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, kita dapat pahala. Dari mana pahalanya? Tahu? Kebaikan Allah. Kebaikan dari mana? Ada yang tahu? Kata wali-wali Allah malam itu, para ulama-ulama kita, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak kita? Kita ngorok, dapat pahala? Dari mana pahalanya? Doa para wali-wali Allah, doa para wali-wali ulama, orang-orang yang bangun di tengah malam mendoakan kita Bapak Ibu. Itulah baiknya Allah. Maka di bulan Rajab ini disebut apa? Rajab. Banyak kebaikan Allah kepada kita tanpa batas. Allah sangat baik kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bulan Rajab ini kita memohon ampun kepada Allah dan perbanyak taubat nasuh. Taubat nasuh. Siapa yang merasa tidak berdosa? Ada kan? Tidak ada. Kita tidak berdosa Bapak Ibu. Bahkan dosa kita banyak. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa lalu, ada dosa yang tidak kelihatan, ada dosa sengaja, ada dosa tidak sengaja. Banyak dosa. Maka perbanyak istighfar.
perbanyak taubat. Taubat itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena taubat kepada Allah artinya kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kesempatan yang Allah buka di bulan Hurum, salah satu bulannya adalah bulan Rajab ini. Allah buka rahmat Allah, Allah buka kemurahan Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak ibadah di bulan Rajab ini. Sepanjang bulan Rajab perbanyak zikrullah, perbanyak juga baca sholawat. Kenapa sholawat harus diperbanyak? Karena sholawat juga mengandung permohonan ampun kepada Allah. Maka pernah saya tanya, mana lebih baik berselawat dengan beristighfar? Bukan berarti kita tidak beristighfar, tidak. Tapi kalau ketika kita tidak ada waktu, dua pilihan, lebih baik berselawat atau istighfar? Berselawat, karena selawat mengandung tiga. Siapa yang berselawat kata Rasulullah kepada satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali, dan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya 10 macam kesalahan, dan Allah beri dia apa? Allah angkat derajatnya 10 derajat. Berarti mana lebih baik? Lebih baik berselawat. Ketika saya tanya waktu itu, mana lebih baik berselawat dengan baca Quran? Mana lebih baik? Baca Quran apa selawat? Dibagi dua, nggak sama. Bagi orang soleh, orang yang takwa, lebih baik baca Quran. Ya, kalau merasa banyak dosa, ya, merasa apa namanya, ada hal-hal yang kurang baik, perbanyak salawat. Kenapa? Karena orang yang baca Quran dia harus tahu akhlak adab baca Al-Quran. Kalau orang fasik nggak tahu adab Bapak Ibu, orang fasik nggak tahu adab, asal baca Al-Quran, wudu enggak, gosok gigi enggak, ngadep kiblat enggak, asal ambil Quran baca. Maka lebih baik bersolat. Kalau sholawat tanpa wudu nggak apa-apa. Berselawat nggak pakai menghadap kiblat nggak apa-apa. Kita berselawat dalam keadaan sombong saja, boleh. Bapak, ibu, riak di hadapan temannya berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat pahala. Tapi ketika kita riak baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dengan niat riak, nol, nggak ada pahalanya. Itu bedanya berselawat dengan ibadah yang lain. Maka kalau ditanya mana lebih baik selawat dengan baca Quran, untuk orang fasik lebih baik berselawat. Untuk orang soleh, orang yang takwa kepada Allah, lebih baik baca Quran. Saya mau satu lagi pertanyaan, mana lebih baik berselawat dengan La ilaha illallah? Mana lebih baik? Kata Rasulullah, lebih baik La ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena nilainya lebih tinggi. La ilaha illallah itu adalah apa? Iman. La ilaha illallah itu iman yang akan menghantarkan kita masuk ke pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi apa? Bisa meningkatkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca doa. Setiap hari kita baca doanya Bapak Ibu sekalian. Apa doanya? Itu bukan doa, itu zikir. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu zikir. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang doa setiap hari dibaca Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah umur panjang, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa Rajab beribadah dengan baik, terus Sya'ban, terus Ramadan, dan terus sampai Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا يا الله منه ما جهلنا وارزقنا يا الله تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تقبل منا يا الله دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.